lagi kita diiming-iming Allah untuk inilah sesungguhnya apa yang nanti kamu akan dapatkan jika kalian benar-benar taat. Jadi dalam kalimat itu innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbakti itu akan berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Allah memberi kita arahan sebenarnya, sudah pasti tentang petunjuk. Meskipun Allah memberi kebebasan ya kepada kita untuk memilih yang muajalan, memilih sesuatu yang disegerakan sekarang tentang kenikmatan, kebebasan, kepuasan dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi, Allah selalu mengarahkan pilihan ini aja lo gitu. Pilihlah yang ini saja lo. Kayak kemarin ya, misalnya Allah sudah perintah fadainahun najdain. Aku beri kamu dua pilihan jalan gitu. Allah bilang dawuh begitu. Tetapi sebenarnya Allah juga menindaklanjuti dawuh dengan falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu nggak memilih jalan yang sukar lagi mendaki, jalan yang sulit? Kenapa? Karena jalan sulit itulah yang menuju ridhoku, kata Allah. Nah, ini yang di ayat ini juga gitu. Orang-orang yang al-abror, orang-orang yang benar-benar berbakti, itu nanti akan berada di dalam surga kenikmatan. Sementara sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim, orang yang durhaka itu akan berada di neraka jahim. Jadi dua pilihan juga, dua gambar juga. Selalu hitam putih begitu. Al-Quran itu selalu hitam putih begitu. Kalau nggak surga ya neraka, kalau nggak baik ya buruk, gitu aja. Nggak usah repot-repot. Tapi nggak bisa begitu, harus begini. Itu nggak selalu itu harus ada di tengah. Manusia sekarang itu suka dengan warna abu-abu, suka dengan ketidakjelasan. Jadi itu yang di ini kan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran itu, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya banyak yang sudah muhkamat, baik buruk itu sudah jelas, tapi manusia justru mengambil yang mutasyabihat. Orang yang selalu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi, orang yang selalu mencari fitnah dan mencari apa yang ada di tengah-tengah yang mutasyabih, mencari takwilnya. Nah ini selalu Quran itu jelas, ini baik, ini buruk, ini jangan, ini harus, ini jelas. Tapi ya itu tadi. Nah, ketika kita mencoba untuk menawarkan kejelasan itu kembali, simplicity atau kesederhanaan di dalam memahami agama itu, ini surga, ini neraka, ini baik, ini buruk, sesimpel itu. Kadang dianggap terlalu dalam, kejeron, dan lain sebagainya. That's okay ya. Nah, di sana disebutkan ketika orang-orang yang al-abror, yang berbakti itu lafi naim, maka orang-orang yang al-fujjar, yang tidak berbakti, lafi jahim. Jelas ya. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan memasuki dalamnya pada hari pembalasan itu. Baik yang al-abror maupun al-fujjar akan masuk ke dalam jatahnya masing-masing di hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, sementara orang yang di dalam fujjar tadi, dalam jahim tadi, mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena itu sudah disebut abadan mukhalidan, sudah disebut sebagai kampung yang selamanya. Justru karena itu toh Allah itu mewanti-wanti kita itu agar sekarang persiapkan betul, jangan
anggap remeh. Kamu itu harus benar-benar mempersiapkan sekarang. Karena kalau sekali kepleset itu resikonya itu selamanya gitu. Kalau kita ya misalnya bisnis di dunia ini bisnis ya atau apapun lah. Di sini ini kalau kita keliru, gagal, bangkrut, bisa nyoba lagi gitu loh, someday, suatu saat. Tapi kalau sudah gagal di sana itu enggak bisa nyoba lagi, Mas Bro. Enggak bisa itu. Selamanya. Jadi kalau kita lihat ini, maka simple sebenarnya. Kita disuruh prepare karena konsekuensinya selamanya. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sumama adraka ma yaumuddin. Orang-orang sekarang dulu ya meremehkan hari pembalasan, meremehkan akhir, meremehkan bahasan tentang akhirat. Itu karena mereka tidak tahu sesungguhnya akhirat itu kayak apa. Saya kemarin berpikir gini, kan ada itu seorang ahli agama yang mengatakan gini, tidak usah terlalu khawatir. Saya tidak pernah khawatir tentang sakaratul maut, tentang mati, tentang kiamat. Kenapa kita harus khawatir? Wong kita itu loh ke dunia ini dulu juga nggak minta. Tuhan yang Allah yang berkehendak. Maka nanti mati kita, kiamat kita, itu mesti diatur, dia diurus sama Allah lah. Apalagi Allah Maha Kasih, Maha Rahman Rahim. Ya, tidak usah mikir. Yes. Itu padahal ahli agama terkenal besar, viral, nggak karuan lo ya, bener lo ya. Nah, saya jadi berpikir begini, lo. Ini yang perlu kita pertanyakan ya, tanpa mengurangi rasa monggo silahkan berpendapat apapun. Tapi ketika kita kemudian menyalahkan Tuhan atas ketidakbejusan kita mengatur hidup dengan cara mengatakan, lo dulu kita juga nggak kok minta ke dunia ini, lah kok terus sekarang mati harus gini, enggak usah dipikir. Lo kok kemudian menyalahkan Tuhan? Enggak bisa begitu, Dulur ya. Karena apa? Meskipun dulu ketika kita dunia ini karena kehendak Allah, tetapi kita di dunia sudah diberitahu Allah. Ini jangan, ini harus, ini wenang, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, dan seterusnya sudah dikasih tahu. Beserta semua konsekuensi logisnya. Beserta semua konsekuensi logisnya. Nah, kalau kita kemudian sekarang mengandalkan bahwa Tuhan itu akan mengatur, iya memang mengatur kematian kita, tetapi baik dan buruknya kita itu ya tergantung kepada bagaimana upaya kita. Nah, orang kadang ngenteng kayak tadi itu, nanti kalau mati ya saya akan tuntut Allah karena aturannya kan begini. Saya akan nuntut itu para malaikat. Gini loh dulur. Akhirat itu dan dunia, bukan dunia, suasana akhirat itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kita. Nggak bisa. Jangankan kok kepanitiaan akhirat, kepanitiaan kiamat terus kita bisa seenaknya. Tapi kan berdasarkan kitab ini begitu. Akhirat itu tidak disetir oleh penafsiran kitab-kitab, dulur. Boten. Sana itu benar-benar prerogatifnya Allah. Tidak ada. Apalagi kok kita tidak bisa apa-apa gitu. Ini itulah ya, di ayat selanjutnya. Kamu tahu tadi diulang 2 kali sampean. Summa ma adraka ma yaumuddin. Kamu benar tahu tentang apa itu kiamat, apa itu hari pembalasan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi,
manusia itu ngentengke seolah-olah sudah memahami kiamat, memahami suasana nanti gimana sehingga dia tidak usah mikir, nanti santai tenang, aman, terkendali. Itu kan dia merasa itu dengan apa? Dengan karena membaca kitab ini bahwa orang kalau sudah begini itu sudah pasti akan begini, begitu dan sebagainya. Padahal ini disebut hari pembalasan itu adalah yaumala tamliku nafsum. Orang hari pembalasan itu adalah hari ketika seorang jiwa itu tidak memiliki daya dan kekuatan, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan terhadap jiwa orang lain. Jangankan jiwa orang lain, wong kepada dirinya sendiri aja tidak mampu kok. Jadi, sewaktu nanti ditanya Allah tentang amal perbuatan kita satu persatu, itu kulit itu bersaksi. Kulit bersaksi. Bersaksi melawan artinya memberatkan malah. Nggih Gusti, dulu saya diajak begini begitu. Bersaksi begitu sampai kemudian orang itu, loh, kayak wahai kulitku, kenapa engkau melawan aku? Kenapa engkau malah menyudutkan aku? Kata kulit, lo enggak bisa begitu. Saya ini yang menciptakan adalah Allah. Saya makhluknya Allah ya. Saya akan tetap jujur. Enggak berani saya bohong ngikuti kamu. Nah, pada saat seperti itu, jangankan berkuasa atas orang lain, jangankan menolong orang lain, wong berkuasa atas anggota tubuhnya saja tidak bisa seorang manusia. Betul ya? Kenapa? Karena wal amru semua urusan, semua tata kelola dan tata cara prosedur di akhirat itu yauma idzin pada hari itu lillah, semuanya milik dan di dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang kemudian nyoba sok-sokan seolah-olah nanti bisa mengendalikan bagaimana, oh, nanti santai aja, nanti gini, nanti gitu. Siapa kita dulu? Wong itu nanti panitia hari kiamat itu Allah dan para malaikat kok. Nah kita di dunia ini kenal Allah aja enggak, kenal malaikat juga enggak. Gimana bisa mengatur gitu ya. Jadi kalimatnya itu jelas banget. Hari di mana sampean semua nanti itu tidak bisa apa-apa. Makanya di situ disebut wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya, ayo. Ada yang tahu sebelum disebut dalam surat apa ayat berapa? Nah, kita kasih tahu aja dulu ya satu ayat tentang itu yang sama, wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu dalam surat Fatir ayat 18 juga ada. Lalu dalam surat Al-Isra ayat 15 juga ada. Coba dilihat. Monggo. Sudah ketemu, monggo? Gantian yang belum pernah baca, enggak usah baca. Enggak harus baca Arabnya kalau memang enggak bisa ya. Cukup terjemahan enggak apa-apa kalau memang enggak bisa Arabnya. Asal mengerti. Ketemu? Fatir ayat 18 atau Al-Isra 15, silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Jadi ya itu jelas ya bahwa satu jiwa tidaklah punya kemampuan, bahkan dalam ayat lain disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, itu kamu itu takutlah ya, waspadalah terhadap hari di mana seorang jiwa itu atau seorang manusia itu tidak punya kemampuan atau tidak akan bisa menanggung berkuasa atas jiwa orang lain dalam hal apapun, apalagi jangankan menolong gitu ya, tidak ada. Karena itu di sana dijelaskan secara tegas, hanya milik Allah segala urusan di sana. Wal amru yauma idzin lillah, dan semua urusan pada hari itu adalah milik Allah. Tidak ada yang berkuasa. Ya, saya sampean semua tidak ada yang punya kuasa kecuali Allah. Karena itu preparation atau persiapan kita untuk hari tersebut ya hanya bisa ya sekarang ini. Itu dulu nih. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada? Gus. Silakan. Di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang nafsu anak itu tadi sudah banyak dijelaskan Gus di surat Al-Baqarah, surat Fatir, di surat Al-Isra, di surat Al-Luqman juga. Itu kan terkait dengan hubungan anak dengan bapak juga kan diterangkan juga, bisa nyambung termasuk ke anak soleh. Tapi kalau dari penegasan di antara ayat-ayat itu di surat Luqman yang 33 ini, bahkan anak dengan bapak sendiri tidak bisa nyambung. Ini terkait dengan amalan. Artinya kalau begitu berarti termasuk doa yang menyambung kepada anak itu kan itu bahasan hadis ya. Berarti kan penekannya itu di al-hadis atau Al-Quran gitu. Kalau sama-sama kedudukan fikihnya gitu. Ini mohon penjelasannya Gus. Maksudnya ada kontradiksinya di mana, Mas Marhaban? Yang dimaksud Mas Marhaban ada kontradiksi dalil di sebelah mananya? Anak bisa nyambung kepada bapak, doa itu anak soleh, waladun yati'ulahu solehu, itu kan hadisnya sudah populer di kalangan umat Islam. Tapi penekannya nanti itu kalau di akhirat. Di sini dijelaskan bahkan anak dengan bapak pun tidak bisa menolong gitu. Nah, ini kaitannya mungkin saya minta penjelasan lagi oleh Gus. Ya, jadi yang dimaksud tentang awalatin sholihin yata'ula itu sebelum kiamat ya, sebelum kiamat terjadi. Yakni ketika ada satu di antara mereka, baik orang tua atau anak yang masih hidup. Artinya kiamat belum datang, masih periode kalaupun orang tua ya orang tuanya di alam barzakh. Pertama ya, di alam barzakh. Jadi awalatin sholihin yata'ula atau doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu bisa nyambung, bisa menjadi bekal, tetapi itu belum nyampe yang namanya kiamat. Yang pertama. Yang kedua, tentang doa soleh apakah boleh dan sebagainya, boleh, dan memang malah dianjurkan. Jadi kalau kita bicaranya persiapan akhirat, itulah kenapa satu di antara tujuan
keluarga Samawa, Sakinah Mawaddah Warahmah adalah membentuk generasi yang baik, bukan hanya sekedar berkembang biak, tapi membentuk generasi yang baik. Satu di antara generasi yang baik itu adalah kriteria soleh dan solihah. Itu sehingga itu tidak ada pertentangan. Memang nanti di akhirat tidak bisa sudah saling menolong, tidak bisa. Bapak lari dari anak, anak lari dari bapak. Itu gambaran untuk orang-orang yang sama-sama banyak dosa, baik bapak ibu maupun anak, itu sama-sama banyak dosa sehingga saling menjauh dari yang lain. Tetapi kalau orang itu sama-sama al-abror, bapak anak itu, tetap saja tidak bisa menanggung dosa orang lain, tetapi mereka, ya, orang-orang yang al-abror itu seperti dalam surat Ar-Ra'd itu, yakni orang-orang yang masuk ke dalam surga bersama suami, bersama orang tua dan lain sebagainya itu loh. Ayat yang dipakai itu, mereka tidak kok kemudian saling menolong, tetapi memang sudah bersama. Karena apa? Ketika di dunialah mereka saling mengingatkan, saling mengajak bareng. Jadi tidak bisa tetap, meskipun anak soleh pun tidak bisa menolong di akhirat. Bisa menolong itu justru ketika masih hidup di dunia. Itu masalah kapan? Oke, terima kasih Gus. Ada lagi? Silakan kalau ada mau ditanyakan lagi, monggo. Sudah? Oke. Kalau sudah, saya ingin memberi penekanan di akhir ya dari kajian kita pada pagi hari ini. Jadi penekanan ayat dari mulai 13 sampai ayat 19 ini itu adalah pertama tentang dikotomi jelas, pemisahan jelas antara al-abror dan al-fujjar, orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat kepada Allah. Jelas, Islam selalu begitu, memberi kejelasan antara hitam dan putih. Tidak ada warna abu-abu di dalam amal seseorang itu. Yang kedua, bahwa hari pembalasan itu sudah pasti benar dan pasti akan datang. Cuma manusia kebanyakan meremehkan. Kenapa? Ya karena itu tadi, ya lamun atau hiromil hayat itu kebanyakan manusia hanya tahu kehidupan dunia, terhadap kehidupan akhirat kali. Kebanyakan manusia itu hanya tahu lahir dari sesuatu, tidak tahu di dalamnya. Dan tahukah kamu kenapa diulang-ulang oleh Allah? Tahukah kamu apakah itu kadang saking vitalnya ya? Vitalnya pertanyaan itu untuk dijawab. Sampai ayat 17 bertanya hal yang sama, ayat 18 juga sama. Saking pentingnya. Dan saking penting lagi karena manusia cenderung mengabaikannya. Sehingga Allah berfirman, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Coba tuh tanyain, bener tadi dia sudah tahu, kok mentengkan gitu. Karena beratnya hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun an nafsin syai'a. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Jadi pada hari itu tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi saling tolong menolong, tidak ada lagi kekerabatan, tidak ada lagi ikatan-ikatan yang lain. Karena apa? Wal amru, segala urusan yauma idzin pada hari itu lillah, untuk Allah dan milik Allah, dalam kuasa Allah. Jadi manusia tidak berkuasa apa-apa. Karena itu kalau kita ingin selamat nanti di hari kiamat, ya sekarang mulai kepada Allah itu mendekat. Oke. Sekali lagi ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Ada, Bu Rahma? Ada. Saya ingin menanyakan tentang kaitan dengan surat Al-Waqi'ah. Sulatum minal awalin, ada 3 golongan di awal.
kaitan dengan al-abror dan al-fujjar. Kemudian al-munafikun itu ada di mana? Apakah yang disebut sullatun itu apakah itu atau bagaimana, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi kalau tentang yang disebut dengan golongan kanan nanti itu banyak dan sedikit, itu ukurannya Allah ya. Kalau kita ingin tahu bahwa kalau kita ingin tahu bahwa nanti di akhirat itu berapa banyak yang al-abror, berapa banyak yang golongan kanan, berapa banyak golongan kiri. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Nabi, berapa orang Islam nanti umatmu yang akan bersamamu masuk surga gitu. Kata Nabi, sedikit. Apa bisa 3/4 masuk surga ya bersama? Tidak bisa, kata Nabi. Geleng-geleng. Separuh ya Rasul, tidak bisa. Sepertiga ya Rasul, tidak bisa. Kata Nabi, umatku nanti yang bersamaku, artinya bisa mengikuti sunnahku itu seperti bulu putih yang ditaruh di atas bulu sapi yang berwarna hitam. Perbandingannya. Kenapa ya? Karena saking spesialnya surga dan agama ini. Nah, sehingga bahkan di akhir zaman pun itu yang dimaksud itu sullatun minal awwalin, sullatun minal akhirin. Ya, umat Nabi Muhammad itu dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain ya jauh. Terutama baik yang secara kuantitas maupun kualitas. Jadi di akhir zaman itu kan umatnya Nabi Muhammad. Tapi umatnya Nabi Muhammad ini pun tidak sembarang ngaku ya. Tapi lagi-lagi dibuktikan dengan apa? Perilaku yang mengikuti sunnahnya. Sehingga banyak atau sedikitnya itu memang benar-benar relatif tergantung sudut pandangnya. Ya, saya rasa itu semuanya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan besok. Saya ini sedang dalam perjalanan juga nih. Perjalanan lagi dan lagi di perjalanan terus. Tapi ya bismillah, semua orang juga dalam perjalanan kalau kita sadar. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa kita kaji bersama. Semoga kita tetap dipersamakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik-baik saja, terutama kualitas dan kuantitas iman kita. Di tengah gempuran segala macam ini, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sharif al-qulub, sharif qulubana, sharif qulubana. Amin. Allahumma nas'aluka al-faqha wa al-fahma. Rabbana inna sami'na munadiyan lil imani ana aminu bi rabbihim fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ta'fu 'anna wa Rabbana ij'alna muslimin laka wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma rahmna bil Qur'an.